Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina syafi'ina qawwad aynina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati arwahi alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amirin wal awliya'is salihin, khususan hadrati ruhi syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Thumma ila hadarati arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina khalatina wa ikhwanina akhawatina masyayikhina masyayikhina asatidina khususan murabbi ruhina wa khususan مصنفين هذا الكتابين الشيخ محمد بن قاسم الغازي والشيخ أحمد بن الحسين الشهير بأبي شجاع رحمهما الله، نفعنا بهما بعلومهما وبأسرارهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian, santri Pondok Pesantren Bustar Makmur yang sedang ngaji di Madrasah Ad-Diniyah Wustaula. Ya, Wustaula. Wusto. Tidak ada Wusto'a itu. Wusto awal. Wusto awal. Tidak ada bahasa Arabnya A masih ada. Yang ada Hamzah, Alif. Wusto awal. Wusto 1. Ya, memang harus gitu. Harus menguasai bahasa. Jadi bahasa itu ada 2 yang harus dikuasai oleh santri. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya rencana mau kursus TOEFL biar menguasai bahasa Inggris. Dulu saya pernah kursus bahasa Inggris, pernah, bahasa Arab pernah. Tapi kan tidak terpakai komunikatif harian. Yang belum pernah kursus TOEFL belum pernah. Kalian juga harus gitu. Jadi biar dunia itu tidak selebar daun kelor, luas dunia. Jadi cakrawalanya luas, cara memandang dunia luas. Kalau yang dipandang muncar saja, ya seperti itu nih. Luas nih, ada Banyuwangi nih, ada Genteng, ada Kalibaru, ada Glenmore. Nah, iya jangan deh. Jadi ibarat orang pusing itu pusingnya itu diluaskan, artinya kan tidak pusing. Kalau pusingnya disempitkan pusing. Makanya akhirnya katanya orang kiai dulu itu menjadi orang yang nyegoro. Nyegoro itu kan meluaskan, ya kan? Kalau sudah nyegoro, gampang menerima maaf, gampang meminta maaf, gampang menghargai orang lain, gampang toleransi. Yang tidak toleransi namanya inklusif, miring. Inklusif itu miring, condong. Miring ke kanan itu Wahabi, miring ke kiri Syiah dalam aliran Islam. Miring kanan condong, yang dipakai dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis sahih. Tidak sahih tidak mau. Qurannya saja itu masih Quran versi mereka tafsirnya. Jadi akhirnya jadi
toleran, tidak toleran. Artinya menjadi inklusif, tertutup. Mereka merasa benar sendiri, akhirnya tidak menghargai orang lain, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan menghukumi orang lain salah. Oh, merembetnya sangat luar biasa ya. Yang Syiah cenderung akal yang dipakai. Kalau akal, maka semuanya bisa dikuasai akal. Berarti nanti merembetnya hadis bisa diakali, Quran bisa diakali, apalagi manusia gampang diakali. Makanya enak Nahdlatul Ulama sudah tengah dalam mazhab fikih mengikuti Imam Syafi'i, tengah, karena jumhurul fikih itu ada 4. Jumhurul fikih lah ya, itu ada 4. Pertama Imam Hanafi yang pertama, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali, sesuai dengan periode. Nah gitu. Dalam ilmu tauhid mengikuti 2, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Enak sudah mikirnya, enak. Dalam ilmu tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Kemudian nanti dalam keilmuannya, dalam amaliyahnya nanti ada Hasan Al-Basri. Nanti baru pada tingkatan tasawuf yang puncak itu ada Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, gitu. Enak mikirnya. Jadi akal bisa jalan, nas jalan total. Nasnya Al-Quran, hadisnya yang diterima hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Kemudian ada qiyas, ada ijma, jumhur. Jadi sini akhirnya akal main, tapi bukan diakali. Nah, gitu. Tetap yang menjadi pedoman adalah nas, Al-Quran dan hadis. Jadi ya, boleh tak pelengan li, pelengan tak masuk kan? Iya membuat penter li, Kecuali kan membuktikan ranking 1, hafal alfiyah, membuktikan baru. Wabe ki beda lawan tanding kan, siapa alfiyah lebih banyak li. Apa boleh bisa ngaji tak hafal alfiyah? Aduh. Dah saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuriyatu was sihhatu wal istitanu. Faslun, utawi iki iku fasal suwiji. Masih ingat faslun itu isim nakirah apa isim ma'rifat? Nakirah ya. Gampang, yang paling mudah itu kalau nakirah dengan tanwin, kalau ma'rifat dengan al. Kalau al pasti tidak tanwin. Itu kamu ingat sampai mati ya. Sampai mati itu. Di situ nanti kalian ketemu dengan perkara al-lughal arabiyah, di situ ketemu nanti. Kalau sudah praktek membaca, jangan sampai faslu salah besar. Itu berarti cetek sekali. Hal-hal begini harus langsung masuk ke sini. Faslun. Kenapa tanwin? Karena tidak ada al. Al-faslu. Tidak boleh al-faslun. Oh, cetek sekali. Ini masih pondasi dasar ini.
Paham nih? Jadi sampai salah membaca dalam hal yang dasar, kaidah dasar. Kalau salah, ya sulit nanti. Terus kalau nakiroh itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada terjemahan suatu, ya kan? Atau sesuatu. Faslun, suatu pasal. Mengapa sesuatu dalam bahasa Indonesia suatu menunjukkan yang umum? Umum suatu itu. Suatu pasar, umum kan? Bisa di pasar mana saja ya. Suatu toko. Tapi kalau sudah toko Sun S Mall, nah itu ma'rifat. Ya kan? Madinatun, suatu kota. Ya. Madinatun, suatu kota. Al-Madinatu, suatu kota. Tapi kalau Madinatu, Madinah. Ma'rifat menunjukkan kota Madinah saja. Kalau Madinah itu dibaca Madinah, itu sudah levelnya agak tinggi lagi. Karena tidak ada alnya tapi tidak ada tanwin. Nah gitu. Itu di atasnya lagi. Itu nanti tanda-tanda isim ma'rifat yang berupa alam. Ya kan? Kalau alam maka tidak boleh al, tergantung redaksi namanya. Dan tidak boleh tanwin karena sudah menunjukkan makrifat. Kenapa tidak al? Karena redaksinya tanpa al. Kecuali redaksinya al-Madinatu. Dari dahulu kala sampai sekarang al-Madinatu. Tapi kan dari dulu sampai sekarang kan Madinah, kota Madinah. Maka kalau menunjukkan Madinah itu kota Madinah, maka kalau ditambahi sifat Madinatul Munawwarah, bukan Al-Madinatul Munawwarah. Karena nama kotanya Madinah, bukan Al-Madinah. Maka Madinatul Munawwarah. Kalau dibaca Al-Madinatul Munawwarah malah salah. Kalau Al-Madinatul Munawwarah, kota yang terang. Kota itu berarti bisa siapa apa saja. Misalnya Al-Banyuwanji, hadza Al-Madinah Al-Munawwarah, itu boleh. Tapi kalau Al-Banyuwanji, hadza hadhihi Madinah Al-Munawwarah salah. Karena Madinah itu khusus untuk kota Madinah. Kok bisa? Karena di situ Madinah tanpa al dan tanpa tan. Bisa nih. Memang harus, kalau bab ini itu ilmu. Kalau ilmu kan sulit. Ya, sulit ilmu. Karena belajarnya harus jelas. Wa syaraitu wujubil jum'ati. Utawi pira-pira syarat wajib Jumat. Adapun beberapa syarat wajib Jumat. Syarat yang wajib. Iku sab'atu asya'a, itu pira-pira perkara. Ada 7 macam. Al-Islamu rupane Islam. Wal bulughu lan balik. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Wal aqlu lan anduweni akal. Mempunyai akal. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Al-hurriyah ini maksudnya apa? Merdeka berarti lawan kata al-hurriyah adalah budak. Ya, budak. Sementara di dunia sekarang tidak ada budak. Maka kalau bicara ini maka semuanya kena syarat wajib akhirnya. Karena tidak ada budak di dunia sekarang. Berarti al-hurriyah itu ya hazanah fikih saja. Karena dulu ada budak. Wadzukuriyatu lan sifat lanang.
dan orang laki. Makanya orang perempuan tidak wajib Jumat. Kalau laki-laki wajib Jumat. Wasihatulan waras. Waras di sini waras bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya waras itu kan sehat ya. Bukan waras akal, bukan. Bahasa Arabnya, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya waras itu maksudnya sehat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wal istitonu lan omah-omah. Maksudnya mukim, penduduk asli. Penduduk asli. Maka kalian kalau mau naikkan ya, apakah santri ini penduduk asli Genteng? Tidak kan? Berarti apakah santri itu masuk al-istitonah? Itu kalau mau ditafsil, dirinci. Tapi daripada begitu, karena kalian ilmunya belum, tidak usah santri dimasukkan ke dalam istitonah biar gampang. Karena santri kan sudah paten kan, ya kan? Paten di sini 1,5 tahun ya kan. Berarti sementara santri kalian masukkan ke dalam kategori al-istitonah. Tapi kalau kalian mau tafsil ya, santri itu dikategorikan yang tidak al-istitonah, itu harus tahu dasar hukumnya. Maka syarat wajib Jumat ada 7. Yang pertama adalah al-islam, yang kedua wal bulugh, yang ketiga wal aqlu, yang ketiga wal aqlu. Sambil dihafalkan ya. Yang keempat adalah wal hurriyatu. Yang kelima adalah wadzukuriyatu. Yang keenam adalah wasihhatu. Yang ketujuh adalah wal istiton. Saya ulang. Wasyara'itul wujubi sambil latihan hafalan ya. Wasyara'itul wujubi sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuriyatu wal wasihhatu wal istitonu. 7 ya. Wa syurutu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuriyatu wasihhatu wal istitanu. Nah, coba Ali. Yes. Angel guys. Ayo. Yes. Ayo. Yes. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuriyatu wasihhatu wal istitanu Wal yes. Salman ayo. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wasihhatu
Ya, bagus. Afian. Terus Farid. Wes. Terus wes angel terus. Al ismu. Terus menghadap ke sini. Wes. Al-Islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu wal zukuriyatu wasihatu wal istiqamu. Al-Islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu wal zukuriyatu wasihatu wal istiqamu. Wes Ali. Masyara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a al-islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu wasyahadu wal istiqamu. Karena tidak biasa menghafal ya. Kalau kalian bisa menghafal, ingat semua ilmu itu ada ciri khas. Jadi kalau biasa menghafal fikih, itu pasti nemu ciri khasnya untuk mudah menghafal. Kalau menghafal Quran itu nemu ciri khas untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau menghafal nahwu ada ciri khas menghafal nahwu. Jadi kalau sudah tahu ciri-cirinya, cepat hafal. Makanya biasakan menghafal. Maka kesimpulannya syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mempunyai atau berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam
Sehat yang ketujuh mukim atau penduduk asli. Dari situ maka kalian explore sudah. Explore kalau mau latihan bahsul, masail explore. Berarti santri ini apakah penduduk asli? Nah, bisa dibahas nanti. Tapi sementara nggak usah ikut dulu ya. Nah, selanjutnya wasyaraitu fi'liha. Wasyaraitu fi'liha utawi pira-pira syarat sahe ngelakoni al-jum'ah. Utawi pira-pira syarat sahe ngelakoni al-jum'ah iku salah satun telu. Syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat ada 3. Antakuna rupani ento ono opo al-baladu daerah, negara, kutha, desa, terus bawahnya desa, dusun, bawahnya dusun, RW, bawahnya RW, RT. Ya misalkan kan tambah besar ya, suatu kota tambah besar ya. Itu bisa jadi satu RT punya masjid jami misalnya, karena terlalu besar sudah. Kan bisa kan? Artinya terlalu besar itu penduduknya banyak. Satu RT penduduknya 1000, enggak mungkin ya. Satu RT paling berapa ratus kakak ya. Tapi misal tambah besar bisa jadi begitu. Nah, di dalam fikih itu yang dimaksud adalah al-baladu. Apa al-baladu? Berarti al-baladu ini secara geografis bisa menyesuaikan. Kalau satu masjid itu satu desa satu masjid, berarti al-baladunya desa. Kalau satu kecamatan satu masjid, al-baladunya kecamatan. Kalau kalau satu dusun satu masjid, jadi satu desa ada 5 dusun, setiap dusun punya masjid jami. Berarti al-baladunya adalah dusun. Iku misron kuto. Maksudnya misron ini berarti ramai. Daerah yang ramai. Ramai itu kalau dilihat dari segi jumlah, ya kan? Dari jumlah. Itu berarti kan akan ramai ya. Contoh kalian sekarang di Bustal Makmur, di pesantren, jumlah santri putra hanya 150 atau 170, ya kan? Sudah segini. Kalian bayangkan kalau jumlahnya 500. Kan akan tambah ramai. Kalau 1000 tambah ramai. Nah, gitu. Misron au qaryatan utawa desa, baik itu kota atau desa. Kalau versi Indonesia itu bisa kota desa, bisa kota kecamatan, ya kan? Di kecamatan Genteng itu ada Genteng Wetan, ada Genteng Kulon, ya kan? Desa lah ya. Desa Genteng Wetan itu masjidnya ada berapa? Masjid Jami itu Genteng Wetan. Gembiritan Genteng Wetan ada masjidnya. Belum di sininya pom bensin Masjid Muhammadiyah itu. Berapa masjid sudah? Belum di sebelah sana Jenisari. Pondok Jenisari. Itu berapa masjid sudah? Sak desa. Ya kan? Sak desa berapa masjid? Belum Cangaan.
Kangaan itu Asyarif, terus sana Khalilullah, agak ke sana itu masuk Genteng Wetan. Maka kalau dari sini itu kalau kota itu adalah pusatnya desa, berarti di bawah kota. Maka in antakuna al baladu misron au qariyatan. Baik daerah itu berupa kota atau desa. Wa ayyakuna al-adadu lan yen to ana apa al-adadu wilangane jamaah, wilangane penduduk iku arba'ina 40. Wilangane jamaah salat Jumat iku arba'ina 40. Syarat kedua, syarat sahnya itu adalah jumlah yang sholat Jumat 40. Saya ulang, syarat sah kedua apabila jumlah jamaahnya 40. Maka bagaimana kalau jumlah jamaahnya di bawah 40? Menurut kaidah ini berarti tidak sah. Tidak sah, Jumatnya tidak sah menurut kaidah ini. Yang ditakrib ya. Kalau dasar hukumnya ngambil takrib, maka tidak sah. Karena syarat sahnya ditakrib harus 40. Ada suatu ketika teman saya di daerah perumahan. Daerah perumahan itu namanya perumahan kan ya. Itu kan satu komplek kan perumahan. Paling jumlah kakaknya berapa? Kalau 40 lebih perumahan kan. Tapi kan perumahan sak komplek kan ya, bukan satu dusun, tapi satu perumahan. Biasanya sholat Jumatnya itu di tetangga desa atau dalam satu desa tapi di luar komplek perumahan. Nah, suatu ketika ada yang punya ide untuk mendirikan masjid. Dasarnya apa? Karena untuk Jumat di luar perumahan itu masih jalan kan? Jalan itu kan berarti keluar dari perumahan kan jauh ya. Walaupun kalau dihitung jarak ya paling misalkan 200 meter ya, misalnya lah ya. Tapi karena di luar komplek, akhirnya menganggap masyarakat itu jauh. Efeknya masyarakat males sholat Jumat. Akhirnya punya ide supaya masyarakat tidak usah jauh-jauh, dibuatkan masjid jami untuk sholat Jumat. Bagaimana? Akhirnya didata. Setelah didata jumlahnya hanya 25 orang. Kurang 15. Sah apa enggak? Kalau sholat Jumat di masjid perumahan itu. Sah apa enggak? Menurut takrib tidak sah. Paham ya? Itu kalau kalian mau diarahkan bahsul masail pakai muqabalah takrib. Jadi acuannya adalah takrib. Padahal di kitab lain ada yang memboleh. Nah, gitu. Maka dalam hal ini namanya apa ini? Perbedaan pendapat. Nah, dalam istilah di kitab namanya ikhtilaf kok ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan. Kalau pakai dasar hukum takrib ya sudah, tidak ada ketemu, ya kan? Tidak sah sudah.
Maka bagaimana? Ambil dari kitab yang lain. Pasti nanti ilatnya, ya, kenapa mengambil yang di bawah 40 ada ilatnya, pasti itu. Biasanya waqi'iyah ilatnya itu. Contoh kayak tadi, daripada tidak sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat walaupun jumlahnya di bawah 40. Maslahat mana kira-kira? Maslahat sholat Jumat walaupun tidak 40. Misal, ternyata sak kampung itu setelah didata hanya 4 orang. Satu imam, satu bilal, satu khatib, satu makmum. Gimana? Ketika sholat, maka satu imam, 3 makmum. Ketika mau khutbah, satu bilal plus muadzin, atau dibagi muadzin sendiri, bilal sendiri, khatib sendiri, imam sendiri. Pas sudah 4. Belum tukang bersih-bersih masjid. Tidak ada. Gimana sholat Jumatnya? Pakai kaidah yang lebih waqi'iyah saja. Dengan ilat. Ilatnya apa? Daripada tidak sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat. Gimana? Paham? Disitulah nanti kalian sebagai santri itu akan dihadapkan di masyarakat dengan berbagai macam persoalan hukum. Apakah santri mampu untuk menampung persoalan hukum apa enggak? Diharapkan mampu kan ya? Iya kan? Kalau ada dasar hukumnya enak, tinggal bacakan. Kalau enggak ada, maka harus dibahas. Inilah dalam mazhab dalam yang dipegang oleh pesantren An-Nahdiyah itu ada 4 dasar hukum. Quran, hadis, qiyas, ijma. Ya ijma ini saja sudah. Itu dari pembahasan hanya ada kata sepakat ijma ini. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Hanya ketemu ijma. Makanya ijma itu enak. Apa? Karena solutif. Memudahkan mencari jalan keluar. Situ. Itu syarat sah kedua. Wal adadu apa? Arba'ina wa ayyakuna al adadu arba'ina min ahlil jum'ah. Arba'ina min ahlil jum'ah. Saking ahline Jumat. Apakah anak kecil yang belum balik ahlul jum'ah? Tidak. Ya kan? Karena tadi di wasyara itu wujubil jum'ati, yang ketujuh adalah al-istitanu. Sudah penduduk asli. Tapi anak kecil berarti kan tidak masuk kategori syarat yang kedua al-bulughu. Al-istitanu bisa karena penduduk asli. Tapi masih anak kecil. Al-bulughu maka gugur kewajiban. Maka tidak dimasuk dalam ahlul jum'ah. Jumlahnya ada 10 kakak jumlahnya. Satu kakak itu rata-rata punya anak 3. Maka satu kakak ada 4. 4 kali 10 kan 40. Tapi kan ada yang masih kecil ya kan, ada masih bayi ya kan. Ada yang masih sekolah, mondok ya. Ternyata setelah dihitung dari 10 kakak itu ada yang kerja. Tinggal
4 yang sudah ahlul jum'ah. Bagaimana terus? Berarti tidak masuk dalam wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Wa ayyakuna al-waqtu lan yen to ono apa al-waqtu waktu iku baqiyan tetap. Iku baqiyan tetap. Cara ketiga masih dalam waktu yang cukup di dalam waktu sholat Jumat, yaitu di waktu sholat apa biasanya? Sholat duhur. Pas 3 ya. Wasyara itu fi'liha salah satun. Syarat sah melaksanakan sholat Jumat di 3. Yang pertama, antakuna al-baladu misron au qariyatan yaknya bitasydid, menunjukkan yaitu adalah nisbah, ya kan, bitasydid. Yang kedua, wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Yang ketiga, wa ayyakuna al-waqtu baqiyan. Waktunya cukup. Waktu yang dilaksanakan sholat Jumat itu adalah mengambil waktu masuknya sholat duhur. Makanya sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktu sholat duhur. Setelahnya. Tapi jangan melaksanakan sholat Jumat di luar waktu duhur. Yang ketiga, wa ayyakuna al-waqtu baqiyan. Apakah kalau sholat duhur itu mulai jam 12 sampai jam 3? 3 jam misalnya ya, alokasi 3 jam. Dilaksanakan jam 2. Apakah boleh begitu? Dilaksanakan jam 1. Apakah boleh begitu? Nah, itu dipikir ya. Dalam kebiasaan pelaksanaan sholat Jumat itu adalah ketika masuk waktu sholat duhur, maka masuklah sholat Jumat. Maka kalau dilaksanakan jam setengah 1 atau jam 1 atau jam setengah 2, nah itu yang harus kalian pikirkan lagi. Jadi tidak usah mikir yang itu dulu, maka kalian mikirnya adalah wasyara itu fi'liha salah satun. 1, antakuna al-baladu misron au qariyatan. 1. Apa? Daerahnya itu sudah berupa daerah yang kota atau desa. Dari sini bisa dilihat di dalam alam nyata di daerah kita. Kalau pakai kota, jelas ya, kota ya. Kecamatan kan kota kecamatan ya. Ada desa, itu ada kotanya ada. Kalau desanya rame. Tapi kalau desanya sudah di pelosok kan desa. Apakah masuk dalam kategori yang yang kota? Itu bisa kalian sesuaikan ya kan. Caranya apa ya, dilihat saja. Contoh di desa Genteng Wetan ada Masjid Jami' Baitur Rahman, ada di masjid sebelah sana Bunisari, ada di sebelah sana lagi, ada di sini dekat pom bensin, ada di timurnya lagi berapa, ada di Cangaan berapa sudah masjidnya.
Apakah itu menjadi ukuran dibanding untuk membandingkan dengan desa kalian di daerah kalian? Tidak bisa. Paham ya? Maka bisa melihat apa? Situasi di daerah tersebut. Ada sak perumahan punya masjid. Kalau ada 5 perumahan, padahal satu dusun 5 perumahan. Ada 5 masjid sudah, sak dusun. Kalau di daerah pelosok, sak dusun itu tidak mungkin. Kadang tidak ada masjidnya. Masjid jami loh ya. Karena jumlahnya sedikit jumlah penduduknya. Akhirnya 2 dusun jadi 1. Paham ya? Wa syaraitu fi'liha an takuna al-baladu misran aw qariyatan. Wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahdil jum'ati. Wa an al-waqtu baqiyan. Perhatikan. Ternyata waktunya tidak cukup. Ini sudah saya rekam, nanti sebagai permulaan saya kasihkan, bisa dilihat bagaimana hasilnya. Kalau kurang menarik, ini masih tahap pemula, ya kan? Karena tidak ada desain yang lain-lain, tidak ada. Ya cukup saya tampilkan, saya foto tadi, itu ada nanti teks takribnya di situ. Wallahu a'lam bisawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati asrafi min kulli da'i wa Allahumma ij'alna kalamina minatun ya la ilaha illallah amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.